Ini kolamnya sudah kegali, cuman banyak jendolan-jendolan gini. Nah ini yang ambil video nih si Rod nih, adiknya Pak Yudi. Tadi sebenarnya mau ngobrol sama si Rod, nggak Pak Yudi, karena nggak ada yang ngambil video. Ya udah si Rod aja, kita ngobrol gini aja ya. Ya udah, berarti kamu pakai clip on. Mana tadi clip onnya? Oh di situ, Mas ngambilin itu Mas. Ya, nasi nih. Jadi kameramennya sekalian ini nih di interview. Nih, lihat mukanya dulu ya. Ini dia orangnya. Nanti kamu yang pegang sih Rod ya. Nih, adiknya Pak Yudi, adiknya Pak Ustadz. Nah, sekarang beliau yang pegang kamera. Nih, kemarin si Rod kita ceritain ini mungkin pengalaman ya buat teman-teman habis bangun rumah kok mampet ya, itu banyak hal. Juga kita pernah ketemu, saya cerita sedikit aja karena pengalaman. Jadi semua saluran sudah benar, tapi si saluran ini nggak diprotek. Kadang-kadang kan kalau biasa minimal kan kita kasihin apa sih Rod? Itu ya karung ya, karung buat protek ya. Itu kalau jangka pendek pakai karung biasanya aman sih. Cuman ke jangka panjang takut karungnya juga hancur kan, apalagi udah tahunan. Kalau misalnya rumah-rumah kita bangun cuman 5 bulan, 6 bulan masih aman sih Rod ya? Iya. Nah, ini yang terjadi di sini ini beda. Yang terjadi ini bukan yang tadi, bukan diprotek di atas, tapi ini sorry saya ini, kalau biasanya kita pakai dop biasanya. Kalau pakai dop kan jauh lebih tahan lama sih Rod ya? Jauh lebih aman. Nah ini yang terjadi, kemarin ini ada satu pipa. Satu pipa ini, pipa 5 in atau 6 in ini? 6 in ya. Jadi ini kan ada pembuangan dari atas ini. 1, berapa? 2, 3 ya. Pipanya yang satu ini dia jauh lebih rendah di sini. Kalau nggak salah di sini kan ya? Iya, di atas ini persisnya. Di atas ini. Iya. Nah kalau kita lihat kan jauh dia, bukan lebih rendah, lebih tinggi. Bukan di sini loh, di sini. Oh ini ya? Di sini kan? Nah kalau kita lihat coba, kamu turun sih tuh. Kameranya turun aja di ujung sana tuh. Turun aja ke arah saya tuh. Kamunya jongkok. Ini sorry ya kita sambil. Jadi ini kalau dilihat kan ini sama sana kan jauh lebih tinggi pembuangan kan. Ya, nah ini dia aslinya nih. Tinggi pembuangan. Jadi yang terjadi kita kemarin tuh udah ini yang ini udah keuruk segini nih. Setengah. Udah separuh ya? Iya. Separuhnya Pak, dari ujung. Udah separuh. Kalau apa sama Mas jeneng sopo Mas? Mas Wahidin aja deh. Ini nih, bukan ininya, kamu yang bagian ininya. Ini Mas Wahidin turun aja deh. Ini soalnya buat kita ke depan. Ini sepupunya Mas Yudi apa kakaknya? Adiknya. Adiknya? Sama. Oh sama ya? Kakak adik. Orang dari Tegal biasanya saudara semua ya? Adik yang nomor berapa, Mas? Nomor 2. Nomor 2 ya? Jadi habis itu baru si Rod ya? Ada lagi. Ada lagi? Perempuan yang 2 yang di kampung. Berapa saudara sih? 9. Oh, saya masih menang. Saya 12 saya. Saya anak ke-10 kan menangan saya kan? Satu klub. Anak zaman dulu ya, tapi semua sehat. Semua itu bisa diatur zaman dulu ya. Sekarang punya anak 2 aja udah pusing. Sekolahnya gimana, nakal enggak ya, kayak gitu mikir ya? Iyalah. Kita terusin ya, karena ini ada bertiga yang dari awal sama Pak Yudi berempat. Ini ya, Mas Wahidin ya? Iya. Ini terus yang sana kan lebih tinggi dia kan? Iya. Lebih rendah. Lebih rendah. Pas kita bongkar yang terjadi apa? Mampet ujung. Kalau nggak salah di apa? Dikorek ya. Setengah pralon itu mampetnya. Udah lumpur segini ya? Iya, setengahnya. Iya. Iya. Karena kenapa? Pertamanya dia lebih tinggi, terus mau buang nih yang jaga tuh ketawa tuh si Rod. Air dari depan malah keluar masuk ke dalam. Iya, harusnya dari sini buang ke sana, ini dari sana buang ke sini. Keluar, malah dari luar ke dalam. Iya, jadi yang terjadi karena kalau ada pipa tekanan nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pipa tekanan ini gini. Kalau pipa yang air yang ada didorong pakai mesin kan nggak apa-apa kan? Kita mau begini juga nggak apa-apa. Tapi pipa gravitasi itu kan jadi masalah.
Dia gini nanti ujungnya sini penuh. Iya. Ceritanya kan gitu kan. Ini terjadinya di yang kita kerja ini. Terus saya WA beliau yang ownernya, katanya untung ya kita punya pikiran di sini buat kolam katanya. Kalau enggak kan pas tinggal gimana Pak? Iya, iya. Nggak ketahuan. Akhirnya berapa tahun udah tahu. ya, Pasti mampet. ya katanya Allah masih kasih petunjuk lah katanya. Kok tahu-tahu pingin buat kolam di sini. Padahal kalau kita lihat kan taman kan udah jadi, tahu-tahu kita bongkar kan. Terus kalau pipa-pipa kayak gini kita mau jungkir balik juga nggak apa-apa karena tekanan kan. Tapi kalau yang gravitasi jadi masalah. Akhirnya kita akalin gimana, Mas? Bongkar. Bongkar. Potong akhirnya ya. Kita putusin sampai di sini. Putusin. Sirot ke sini dikit nih. Nah. Ini sorry ya kau videonya kurang ini kameramennya soalnya biasa kita megang semen, megang pacul ya. Sekarang gaya megang kamera. Jangan ketawa dong penonton. Itu penonton satu. Jadi ini akhirnya kita solusi daripada kita bobok ke sana, kan keramik semua hancur semua kan. Iya. Akhirnya kita coba sistem balancing, jadi keseimbangan. Di sini kan kita sebenarnya dari sini targetnya memang sampai di ujung sini itu filter. Akhirnya kita putusin di sini. Ini kita buat bak kontrol aja kan. Ya, ya, ya. Jadi bak kontrol sekalian buat resepan. Nanti bawahnya kita kosongin, nggak diplor ya, digemburin. Terus atas kita cor. Di sini kita pakai tutup. Terus ya. Intinya gitu, jadi benar-benar kayak bak kontrol gitu, tapi tertutup banget. Kita kalau nggak tertutup kan takutnya macem-macem kan, bau lah segala macam. Nah, kita tutup. Nanti mungkin ujungnya ini kita kasih kayak leher angsa aja, Mas ya. Iya, iya, iya benar. Takutnya kita ada ular atau apa, takut dia masuk. Kalau ada leher angsa, ada air kan dia nggak mau masuk. Nanti kita akalin di ujung ini. Iya. Ya. Terus gimana cara kerjanya? Dia lebih rendah, pembuangan dari rumah lebih rendah, pembuangan ke got lebih tinggi. Jadi kalau dia udah masuk sini air, kalau misalnya ada kelebihan air, tapi ini kemungkinan langsung ngeresep ke bawah sih. Kayaknya segede gini ya. Iya, iya. Dia ini baru kebuang ke sini. Jadi kotorannya nggak ikut kejebak di sini. Sekali-kali kita perlu ngecek. Sekali-kali. Yang di sini ya kayak kita buat bak kontrol yang kecil aja Mas ya. Biasanya kan kita gini kan kita potong, tapi kadang-kadang kan dia lebih rendah yang pembuangan ini kan. Nah sama aja, ini masuk terus airnya naik dia ini, tapi kotorannya kejebak di sini, nggak masuk sini. Kayak gitu aja ya modelnya ya, modelannya. Iya, iya, iya. Tuh kalau yang tim dari Pak Yudi mah top deh, apalagi adeknya. Kalau ini Mas ini Mamang atau ini? Hah? Dari kampung istirahat. Dari Keluarga Teguh. ini, istrinya ini. Oh istrinya, liatin dong. Enak banget, duitnya nggak kemana-mana, ini muter aja di keluarga. Ketua makan dari istrinya Mahmud. Ya, jadi intinya gini, Mas ya, kita udah dapat solusinya kemarin. Saya juga udah jelasan ke owner, gimana kalau seperti ini? Katanya oke aja sih. Yang penting jangka panjangnya nggak ada masalah. Tapi kalau kita bobok bisa, ini hancur semua, keramik sampai di parkiran semua tuh hancurin semua. Itu pekerjaannya luar biasa banyaknya. Tapi biayanya luar biasa. Terus keramiknya belum tentu dapat warna yang sama kan. Kalau udah periodenya beda kan. Biasa kan gitu pengalaman kita ya. Setiap tahun pasti ada ganti. Iya. Terus kalau ini gimana nih ininya? Tinggal kita ngerangkai ini ya? Yang kayu iya besi. Besi ya? Patsor. Pakai behel 10 ya ini ya? Besi 10. 10 ya? Oke, ini kita 12. kita udah masuk ke yang penting ini. Jadi intinya gini, sebenarnya pekerjaan yang untuk saluran ini kita nggak include. Tapi yang saya bilang Pak Yudi, apa kita tega gitu kan? Kalau nggak dibantu, cuman kita cor. Kalau owner itu kan yang punya kan kadang-kadang nggak ngerti apa-apa kan. Yang penting tahunya jadi. Taunya jadi, ternyata mampet semua. Saya bilang sama aja kan kalau kita apa namanya kan ada orang penyakit apa saya lupa ya, yang nggak bisa itu loh, pop itu loh. Kan kalau orang tua kan ada kadang-kadang kalau nggak bisa pipis deh. Kan sama aja kan.
Jadi dulu om saya tuh, kakaknya ibu saya, itu nggak bisa kencing itu ini, bawa ke dokter itu baru nggak tahu di ini, baru bisa kencing. Nah ini kan sama tuh, ini masukin lama-lama kan dia, kalau nggak salah di sini kan udah mulai empuk ya, empuk udah jadi kayak Udah lumpur. lama-lama kan dia balik ke sana. Iya, naik Ini ke rumah atas. belum ditinggal loh. Belum tempatin. Kalau Iya. udah tempatin apalagi kan lebih Iya, parah. untung ketahuan dulu. Ya ini pengalaman, kita sharing pengalaman aja tadi. Pernah sering kejadian itu di ujungnya nggak ditutup. Jadi itu ada puing apa masuk, akhirnya kita udah buat saluran bener yang pakai 4 in. Udah cerita, saya udah pakai 4 in kok masih kayak gini. Bukan masalah itu, waktu pekerjaannya masuk puing. Kurang teliti. Kurang teliti. Kalau ini kan kasusnya memang menurut saya unik ya. Baru sekali ketemu ya. Baru sekali. Ya sering saya. Yang lebih tinggi ini. Oh iya baru kali. Ya, kalau dia putus ini, maaf ya, putus itu, yang ini kan ada satu disambungin, yang dua itu kan putus. Jadi gini, yang satu mana yang nggak disambung itu, Mas? Yang bawah. Yang ini ya? Yang ini, yang saluran satu ini nggak disambungin, pipa sini lebih parah lagi. Buntu, jadi sampai di sini, dia cuma sampai sini, uruk. Makanya Ya, itu kita pernah ketemu di beberapa kerjaan ya, seperti itu ya, sampai di sini. Kalau yang lebih tinggi, ini baru kali ini, pembuangan lebih tinggi dari air yang masuk ke pembuangan. Jadi ini ada 3 kasus, jadi kita sharing ya. Satu, pipanya yang paling ujung, itu nggak pernah ditutup. Jadi banyak puing apa masuk situ ke satu. Kedua, pipanya ada, dibuangnya nggak ada salurannya. Ya ini ya. salah aja dia. Ya, itu pernah kita ketemu juga. Ketiga, kalau yang di sini itu ada 2 tadi ya. Satu, ada 1 pipa nggak sambung ke pembuangan, sampai buntu terus diuruk. Tapi itu pembuangan. Kedua, pembuangan ini yang lebih tinggi dibanding Daripada pembuangannya. dari pembuangan yang ini. Harusnya kan ini jauh lebih rendah. Lebih rendah. Ya, jadi di sini ada 2, tapi kita ada beberapa kali ketemu. Yang 2 tadi, yang pertama diuruk sama yang kotor. Tapi yang ini pembuangan lebih tinggi baru kali ini. Ini timnya Pak Yudi baru ketemu kali ini. Keter. Sampai keder ya. Tapi ini akhirnya kita solusinya ini daripada bongkar. Kita mau lanjutin kerja rangkai besi ini. Sorry, I'm a Pak Yudi udah selesai bikin struktur kolam. Ini kemarin akhirnya ini mati ya. Bener ya mati ini ya? Itu indikasinya kemarin Anto bilang digali, dicabut langsung dibawa. Jadi nggak ada perawatan. Ya intinya gitu deh, jadi kurang perawatan. Pak Yudi udah selesai, jadi tugas kita yang tim yang pasukan hitam. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? 7, oh ya sama naungnya. Sorry sama saya 8. Di situ mau bikin biasa yang karena di atas kolam nggak bisa tanam, kita bikinin akar-akaran aja batang pohon. Terus Pri, nanti targetnya tembus ke atas ya. Nah, jadi dari lantai 2 tuh harus bisa lihat. Kemarin saya udah lihat di sini, ini karena dikunci kita nggak bisa naik ke atas. Gimana nih konsepnya?
Bro, ini nggak kebanyakan nih. Kebanyakan. Ya udah bawa pulang deh. Iya, daripada kurang. Betul Pak Ji. Kalau Kita bisa milih kan ini. Iya, kalau kurang misalnya masak kurang garam dikit, nggak ada Waduh. garamnya, Hambar. hambar. Oke, jadi konsepnya kan ini, itu belum diapa-apain nih? Belum. Baru ditaruh doang ya? Iya. Apa satu itu tinggi? Tinggi. Iya. Satu itu tinggi. Loh, itu bisa naik gitu? Bisa dari situ kaca. Naik ke atas? Iya. Dari Oh, iya. Yang kemarin nggak ditutup ya? Iya. Apa itu langsung tinggi ya? Karena kalau kita kasih pohon satu lagi, kepenuhan, Iya. Boleh Pak Ji. langsung kepalanya tinggi ini aja ya? Ini. Kuat nggak? Yang satu ini yang tinggi ya? Iya Pak Ji. Iya betul. Soalnya ini tempatnya sempit banget sih, cuman 2,4 atau berapa ya kemarin ya? Iya, nggak apa-apa kan ya? Iya. Ya mendingan ganti ya? Iya siap. Oke, ini kita kembali ya. Kemarin kan kelihatannya kecil banget setelah dibuat kolam. Gedenya, menurut saya udah rumahan tuh udah cukup banget. Cukup. Terus yang ini jendolan-jendolan ini struktur. Terus ini kan dalamnya udah lumayan nih. Totalnya ada sekitar 70 lah kurang lebih airnya. Terus yang pipa-pipa juga kita udah roba semua. Terus di situ akhirnya kita buat resepan yang coba dibukain tuh, Bre. Ini Pak Ji mantap. Jadi akhirnya kita buat resepan karena kenapa pembuangan untuk ke luarnya jauh lebih tinggi dibanding dari dalam ke Keluar. luarnya. Iya. Jadi akhirnya kita buat satu resepan rancangan jadi dia buang ke sini sampai benar-benar ada kelebihan banget baru buang keluar. Tapi menurut saya ini kan tanahnya asli di Pasar Minggu ini. Biasanya sih malah nggak ada airnya biasanya. Jadi ngeresep semua. Langsung cepet ya. Ya, langsung ngeresep semua, malah bagus untuk cadangan air di lingkungan. Iya. Jadi air hujan apa tuh udah buang ke sini, sampai ke berlebihan baru masuk ke overflow ini. Ini gede banget loh. Terus kita buat bak kontrol ini, kemarin kan pikirnya mau buat kecil, tanggung. Jadi akhirnya kita buat tank di sini, jadi benar-benar resepan. Ini dalamnya 1,30 meter kalau nggak salah ini. Iya, ada. Lebih dalam dari kolam ini. Terus ini memang ada manhole ini, kita buat kontrol. Cuman mudah-mudahan sih kepakai ini, mudah-mudahan. Mudah-mudahan pakai sih. Iya. Oke, kita lanjutin ke sini ya. Siap. Pak Ji. Jadi ini diganti aja ya, langsung terus tinggi di sana ya. Iya, sampai melebihi itu ya Pak Ji. Karena ini ruangan cuma 2,4. Iya. Nah ini yang lantai atas. Ini bagian paling belakang. Kemarin ownernya ada nanya juga di sini, sih ceritain dikit ya. Ini kan beliau awalnya kan mau bangun rumah biasa, bukan klasik ya. Naik tangga ini juga capek juga, agak flu soalnya. Jadi udah 3 kali ganti kontraktor, ya mungkin juga dari pembuangan itu nggak kelacak kayak gitu mungkin kan. Ya akhirnya ganti-ganti kan pusing, disambung-sambungin aja. Untung pas ini kita yang bikin kolam, ketahuan ada 3 saluran, ya nggak ketemu. Terus ini selesai ini gimana katanya, karena tampak depannya kan klasik. Terus yang di sini kok kayak gini, ada kemungkinan di sini sekalian dibikinin kayak tempat santai kayak gazebo ya. Tapi gazebonya gazebo gantung. Ini kan ada 2 balok ini. 2 balok ini kita turunin, jadi dia jadi kayak hanger, jadi kayak melayang. Terus pakai kayu. Ya, itu kemarin katanya sih mungkin boleh juga sih idenya. Siapapun yang mau mengerjakan, yang ngerjain, maksudnya di sini biar nyaman, ya mungkin seperti itu. Kalau kita ngatepin misal di atas apa, terus di situ kelihatan ada apa pemanas air segala macam kan nggak enak. Jadi model gantung. Terus di sini ada satu void. Informasinya sih bahwa ini apa resepan katanya. Kemarin kan pikir kan kalau kita nanamin pohon tunggal pule ya, so, sampai atas ini kan jadi hijau langsung. Cuman katanya nggak bisa digali katanya. Kalau ditanya kita bongkar, karena untuk kenyamanan kan rumah kan,
Tapi nggak tahu juga ke depannya atau beliau setelah lihat ini dibongkar juga kan, nggak tahu juga. Tapi setidaknya nanti yang ini pingin dibikinin ini pasangin kayu sampai di atas. Itu kan banyak pohon-pohon monstera yang, ya itu aja pakai tanaman itu. Kalau sampai nggak jadi dibongkar ya, ya kita buat ini aja kayak di samping, ya. Karena ini, iya itu memang voidnya dia. Dari sana itu poinnya di sini. Poinnya di situ ya Pak Ji? Iya. Ruang Keluarga. Nah, di sini yang ruang keluarga kan poin sini, terus ini jangan terlalu ketutup katanya. Ya tetap ketutup sih, tapi samar-samar. Oke, kita ke sini ya. Nah ini langsung aja, ya Nok ya, Pri ya. Ambil, ini kan pendeknya ada satu yang tinggi, mudah-mudahan sampai di sini. ya, ini Pak Ji. Atau yang satu ini kita sambungin yang kecil. Ada Pak Ji, ya Pak Ji, itu keren benar Pak Ji. Jadi soalnya batang belakangnya gede. Yang mana tuh? Yang ini Pak Ji, Oh ya udah. kita sambung keren Pak Ji. Ini kalau enggak ini jangan gini masangnya, Pri. Begini dia dibalik 180 derajat. Jadi jangan munggungin begini dia. Dia kalau bisa kan kayak gini. Sekarang kan begini. Ya. Nanti baru kita sambungin ke atas ya. Ya. Oke, ini pakai ini aja cuman diputar ya. Ini langsung kita puterin ya. Siap. Puterin, penyesuaiannya belakangan. Iya. Ya, intinya kalau bisa minim naiklah 1 meter atau ini dari sini ya. Iya. Jadi kesannya kan udah Ada ketutup kalau pandangan, ada. iya. Ya. Oke, langsung eksekusi ya. Yuk. Ya. Ya. Ini rombak dry garden sudah selesai kemarin kan becek banget. Gapnya juga kemarin kalau nggak salah turun sekitar 15 cm sampai 20 ya Pak ya? Iya Pak. Kalau nggak salah. Terus kalau ini lihat video sebelumnya, jadi di sini ada satu pohon mati, akhirnya kita keluarin aja, dibuang. Ada satu pohon pulai, terus yang pohon satu sana di ujung itu kan sebelumnya di tengah-tengah kolam itu kita geser ke kiri. Jadi pinginnya dari sini ya, dari yang saya berdiri ini ke sana nih lihatnya plong. Sebelumnya ada dead spot, jadi di belakang pulai ini sekarang jadi kolam. Sebelumnya itu sayang tempatnya. Itu ternyata kalau setelah kita bikin kolam itu dapatnya 2,4 lebarnya. Ke belakangnya 2,4 hampir 4 meter loh totalnya. Ada Pak. Jadi sayang banget kalau space itu kita buang. Nah, yang di sini yang dari sini sampai diinjek ini rencananya dari owner dia pakainya nanti deck, semua deck kulit. Itu katanya kemarin dari Surabaya kalau nggak salah deck kayunya. Intinya kita leveling semua, udah siapkan. Nanti kalau misalnya ada deck kayu datang lagi, pasti ya pasang ya. Nggak pas baru kita penyesuaian. Intinya saya bilang sama ownernya tamannya harus bagus. Intinya seperti itu. Di hari ini saya sama beliau janji, ini mana yang kurang nanti kita perbaiki. Tapi sepertinya kata yang jaga di sini, Pak D siapa namanya? Karsim ya? Kasim. 2 hari yang lalu beliau datang sama istrinya, kayaknya udah cukup banget. Sepertinya seperti itu. Terus yang pohon ini rencana mau ditepok juga, ternyata ini baru tahu saya juga ini sambungan. Ini sambungan, jadi kalau ada tumbuh baru, ya bukan lohansung yang silver ini yang keluar nantinya. Sepertinya beliau kurang pas katanya, mau dikeluarin aja sama potnya ini. Karena di sini ada tempat nongkrongnya nanti di sini. Kalau saya sarankan mungkin ya nanti beliau di sini tanam pohon satu. Pohon besar tapi pohon-pohon perdu. Nah, kita lihat ya di sini ya. Intinya sebelumnya ini sorry nih, kemarin main gelayutan di mana tempat Koationg ya? Iya, gelayutannya pakai kayu patah lagi. Masih untung ya orang Indonesia. Ini Ahmad waktu itu yang ngambil video. Karena kiri ini udah
bekas kecelakaan, nggak ngeper lagi. Akhirnya saya mendaratnya pakai kaki kanan, malah kayaknya kena impact begini kelihatannya, karena agak lumayan tinggi. Karena itu kan memang refleksnya harus cepat, karena kita nggak tahu dia patah, bukan mau ngeloncat loh. Tahu patah, berarti kan harus refleks. Ya jadi kayak gini nih. Kalau ditanyain tadi, kok kaki kayak gitu? Anak laki harus begini kalau. Ya anak laki ya. Jadi ya kayak gini yang nggak dirasain. Udah 4 hari apa 5 hari ya berarti? Ada Pak 4 hariannya? Sabtu ya kemarin ya? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya 5 hari. 5 hari. Jadi intinya ini kita buat dry gardennya, kalau nggak salah dry garden totalnya cuma 17 meter. Di luar itu ya nanti deck ya. Dry garden 17 meter persegi. Terus yang filter plus kolamnya itu sekitar 12 meter. Jadi yang kita nanganin lahannya berarti 17 tambah 12, 29 meter. 29 meter persegi. Dry gardennya sendiri intinya 17 meter, tapi kelihatannya luas. Kalau yang dek kayu yang keliling ini kita nggak ngukur. Cuman kemarin kita tambahin dikit. Karena sebelumnya ini kalau nggak salah dia sekitar 75 cm kalau nggak salah ini. Kita tambahin 20, jadi total 90 cm aja ini intinya. Kita lihat di sini. Ini ada musola. Jadi memang kemarin kan kalau kita lihat kan dia seperti ini, jadi musola ini kelihatannya terlalu apa ya, kita mau kesini kayak agak jauh gitu, tapi sekarang jadi dekat karena ini kan tracknya semua lebar, terus ini bersih. Sebelumnya kita mau turun di sini juga gak nyaman, lihat video sebelumnya yang 41. Oke, terus yang di sini kita biasa bikin tamannya ya sederhana gini, karena di ujung sana, yang di ujung sana memang nggak bisa ditanam apapun. Kalau kita buat ada satu tanaman aja udah makan tempatnya luar biasa banyak ya. Sisinya juga banyak fondasi-fondasi, artinya ya naik turun modelnya yang di kolam ini, jadi nggak rata, ada turun karena ada fondasi. Tapi intinya kolam itu, luas kolam itu yang kita lihat atasnya, bukan bawahnya. Kalau atasnya kayak seperti ini, terus satu warna biasanya kelihatannya luas. Nah ini yang pohon pule yang ini, yang sebelumnya di sini kan, di daerah sini nih, yang saya berdiri ini. Jadi ya ketutup, yang ini dead spot dia. Oke, ini hasil akhir dari taman, renovasi taman ya, taman biasa jadi taman bersih.